Pandemi COVID-19 saat ini tentu berdampak sangat besar pada sektor perekonomian maupun juga sektor pekerjaan dan juga usaha. Dan gak sedikit akhirnya yang namanya pelaku usaha baik di sektor mikro maupun perusahaan yang sudah go public akhirnya harus berhadapan dengan yang namanya utang. Ada yang mampu bayar utangnya namun butuh penyesuaian, ada pula yang akhirnya gagal bayar. Bicara tentang utang dan gagal bayar, apalagi menyangkut kepentingan banyak orang, dalam dunia hukum tentu kita sudah nggak asing lagi dengan kata-kata pailit dan juga PKPU. Sebenarnya apa sih PKPU dan pailit itu? Nah, ketemu Eva di channel Teman Ngopi. Di video kali ini kita akan membahas hal yang seru dan menarik tentang pengetahuan dasar PKPU dan kepailitan. Teman Ngopi di situasi yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19 yang kita alami secara global. Tentu hampir setiap hari kita membaca berita atau mendengar yang namanya perusahaan A dalam PKPU, perusahaan B dalam keadaan pailit. Memang semudah itu ya mempailitkan atau mem-PKPU-kan sebuah perusahaan? Tunggu dulu, nggak semudah yang kita pikirkan. Bicara tentang PKPU, bicara tentang pailit, tentu kita harus memakai dasar hukum. Nah, dasar hukum yang dipakai dalam PKPU maupun kepailitan ini, untuk hukum materialnya teman-teman mudah saja bisa membaca KUH Perdata, dan untuk hukum formilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sejarah PKPU dan kepailitan itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, zaman Belanda. Namun di Indonesia PKPU dan pailit ini baru rame dibicarakan orang ketika Indonesia mengalami badai krisis moneter di tahun 98. Nah, di tahun itu pula lah Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Hingga lahirlah itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Berbicara lebih lanjut tentang PKPU dan kepailitan, tentu kita harus mengenal dulu istilah-istilah dasar yang harus kita pahami dalam dunia PKPU dan kepailitan. Ada 3 yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama debitur, lalu kreditur, dan juga utang. Ini sebenarnya untuk lebih mempermudah kita aja, karena nanti kita akan terus nih mengucapkan kata-kata ini akan kita sebut terus debitur, kreditur, dan juga utang. Jadi sebenarnya debitur itu apa sih? Debitur adalah orang atau seseorang, badan hukum atau bukan badan hukum, atau perseorangan yang mempunyai utang. Jadi debitur ini punya kewajiban untuk membayar utang. Nah, kebalikan dari debitur ini adalah kreditur, yaitu orang yang mempunyai piutang kepada debitur. Jadi kreditur ini mempunyai kewajiban untuk menagih utangnya kepada debitur. Jadi contoh simpelnya nih, Eva punya pinjaman uang kepada teman ngopi. Nah, Eva ini sebagai debitur yang punya kewajiban untuk membayar utang kepada teman ngopi, dan teman ngopi ini punya kewajiban menagih utang kepada Eva karena kedudukan teman ngopi di sini adalah sebagai seorang kreditor. Ada kewajiban membayar utang dan ada hak untuk menagih. Satu lagi yaitu utang. Utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU artinya adalah kewajiban berdasarkan perjanjian atau perundang-undangan yang bisa dinilai dengan uang, baik mata uang Indonesia ataupun mata uang asing yang dapat ditagihkan melalui pengadilan niaga. Jadi itu tadi hal pentingnya, yaitu utang yang
dapat kita tagih melalui pengadilan niaga. Kita mengajukan permohonan PKPU, permohonan pilot itu melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat ya. Ada 5 pengadilan niaga di Indonesia. Nanti akan kita bahas. Kembali lagi ke materi dasar kita. Kita sudah bicara tentang kreditur, debitur, dan juga utang. Tapi sebenarnya PKPU sendiri atau kepailitan itu sendiri artinya apa sih? Kepailitan berawal dari adanya kegagalan dalam membayar utang. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, definisi kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi unsur-unsur dalam kepailitan ini adalah sita umum atas kekayaan debitur seluruhnya yang pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Siapa yang menyita? Yang menyita adalah pengadilan melalui putusan pailit. Ketika sudah dinyatakan pailit, maka yang bertanggung jawab atas kekayaan harta debitur adalah kurator yang ditunjuk melalui putusan pengadilan, dan si kurator ini akan memberikan laporan kepada hakim pengawas yang memang tugas hakim pengawas adalah mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh kurator. Jadi intinya ketika perusahaan ini dinyatakan pailit, maka debitur sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengurus harta kekayaannya karena sudah diambil alih oleh si kurator. Sehingga kurator ini akan melakukan penjualan aset, melakukan pemberesan untuk membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya. Nah, itu tadi tentang kepailitan di mana debitur kehilangan haknya dalam pengurusan tentang kebendaan. Sekarang kita mau membahas tentang PKPU. PKPU itu apa sih? PKPU diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam PKPU sendiri semangatnya adalah adanya perdamaian antara kreditur dan debitur. Dalam pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang intinya menyatakan bahwa ketika kreditur atau debitur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dimohonkan kepada pengadilan untuk dinyatakan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana debitur diminta untuk mengajukan proposal perdamaiannya. Nah, di sini nih terletak perbedaan antara pailit dan PKPU. Kalau dalam pailit kan dijual nih aset-asetnya oleh kurator. Sedangkan dalam PKPU ini tidak ada penjualan sehingga debitur masih bisa terus menjalankan usahanya dengan persetujuan dari pengurus. Terdapat perbedaan lagi ya. Kalau di pailit tadi kita mengenal kurator yang melakukan pemberesan, sedangkan dalam PKPU kita mengenal pengurus yang tugasnya hanya mengurus, tidak melakukan pemberesan. Bahwa semangat dari PKPU ini adalah memberikan proposal perdamaian kepada krediturnya. Contohnya nih, debitur mengajukan keringanan atau diskon courting dalam pembayaran utang-utangnya atau meminta tempo yang lebih panjang lagi dalam pelunasan utangnya. Dan semua aktivitas yang dilakukan oleh debitur harus dengan persetujuan pengurus. Semua tindakan yang berkaitan dengan aset perusahaan di bawah kontrol pengurus, karena itu tadi
debitur berada dalam keadaan penundaan pembayaran kewajiban selama masa PKPU ini berjalan. Nah, itu tadi teman ngopi perbedaan antara PKPU dan kepailitan. Memang terdengar rumit dan membingungkan ya. Ya seperti itu, memang harus sekolah untuk bisa mengerti dan memahami ini semua. Yang intinya sih antara PKPU dan kepailitan tadi kita lihat dari semangatnya. Kalau pailit semangatnya adalah membereskan utang-utang debitur dengan cara menjual aset-aset yang dimiliki oleh debitur pailit. Sedangkan semangat dalam PKPU adalah adanya proposal perdamaian penundaan pembayaran hutang yang intinya sih minta keringanan, dan debitur kalau dalam pailit sudah kehilangan haknya dalam penguasaan kebendaan aset-asetnya, sedangkan dalam PKPU debitur masih bisa menjalankan usahanya dengan didampingi oleh pengurus. Lalu mengenai jangka waktu, memang PKPU dan pailit ini jangka waktunya sangat cepat. Kalau PKPU 20 hari permohonan harus sudah diputus oleh pengadilan niaga, sedangkan pailit dalam waktu 60 hari harus sudah diputus permohonannya oleh pengadilan niaga. Itu tadi teman ngopi, semoga dasar-dasar pengetahuan tentang PKPU dan kepailitan ini bisa bermanfaat untuk teman ngopi. Akan ada video-video selanjutnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.